Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar hal yang seru banget, yaitu coding dengan PictoBlox. PictoBlox adalah aplikasi coding visual, di mana kamu bisa membuat program sendiri tanpa perlu menulis baris kode yang rumit. Cukup susun blok-blok warna-warni seperti puzzle, dan komputer akan menjalankan perintahmu. Dalam proyek ini, kita akan membuat program yang bisa menghitung kecepatan berdasarkan jarak dan waktu yang kamu masukkan sendiri. Bahkan, programnya akan memberitahu apakah kamu termasuk kategori jogging atau bukan. Yuk, kita mulai petualangan codingnya. Sebelum mulai membuat program, ayo kenalan dulu dengan PictoBlox. Di sebelah kiri, ada kumpulan blok-blok warna seperti motion, looks, control, dan lain-lain. Di tengah, ada coding area, tempat kamu menyusun blok-blok itu seperti puzzle. Dan di kanan, ada stage, tempat karakter atau sprite bergerak, menampilkan hasil, dan menjalankan perintahmu. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan konsep kecepatan dari pelajaran IPA. Rumusnya adalah V sama dengan S tanda bagi T, di mana V sama dengan kecepatan, velocity, S sama dengan jarak, meter, T sama dengan waktu, detik. Hasil akhirnya akan muncul dalam meter per detik dan juga kilometer per jam. Sekarang, kita siapkan tempat penyimpanan untuk angka-angka yang akan digunakan. Dalam coding, tempat penyimpanan ini disebut variabel. Kita butuh 4 variabel: variabel jarak, variabel waktu, variabel kecepatan dalam meter per detik, dan variabel kecepatan dalam kilometer per jam. Cara membuatnya mudah. Klik kategori variables, warna oranye. Klik tombol Make a Variable. Ketik namanya, misalnya jarak garis bawah M, lalu tekan OK. Ulangi langkah ini sampai keempat variabel sudah ada di daftar. Centang semua agar nilainya terlihat di panggung. Sekarang, kita mulai membuat programnya. Pertama kita sisipkan event terlebih dulu. Di sini, eventnya adalah ketika bendera hijau diklik. Saat bendera hijau diklik, kita ingin program menyiapkan semua data, lalu menanyakan jarak dan waktu ke pengguna. Pertama, buat blok awal seperti ini. Cari blok Go To. Rubah nilai X menjadi minus 200 dan Y menjadi min 30. Blok ini berfungsi untuk menentukan posisi sprite atau karakter saat pertama kali dijalankan. Selanjutnya kita rubah background-nya agar lebih menarik. Pilih background yang kamu sukai atau cari background sesuai tema yang sedang kamu buat. Perhatikan posisi karakter. Di sini karakter tidak pas berada di bagian jalan. Silahkan sesuaikan posisi karakter dengan cara merubah nilai X maupun Y. Oh iya, saya lupa. Agar lebih menarik lagi, di sini saya akan menggunakan karakter manusia. Saya akan pilih karakternya dahulu dan kita akan mulai lagi dari awal.
Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan fungsi lainnya. Cari fungsi set. Rubah variabel set dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, rubah menjadi variabel jarak. Lanjut, tambahkan lagi fungsi set. Rubah menjadi variabel waktu. Tambahkan lagi fungsi set. Rubah variabel menjadi kecepatan garis bawah MPS atau meter per second. Tambah lagi set. Rubah variabel menjadi kecepatan garis bawah kmh atau kilometer per jam. Selanjutnya, kita akan tambahkan blok untuk bertanya dan menyimpan jawaban. Cari fungsi blok as. Rubah teks menjadi sebuah pertanyaan, masukkan nilai jarak buka kurung meter. Blok ini berfungsi untuk memunculkan teks box yang akan kita isi dengan nilai jarak nantinya. Lanjut, tambahkan blok set. Sesuaikan variabelnya, karena pertanyaannya adalah nilai jarak, maka rubah variabel menjadi variabel jarak. Cari blok answer dan sisipkan di blok set. Fungsi blok answer ini untuk merekam jawaban hasil dari pertanyaan sebelumnya dan disimpan ke dalam variabel jarak sesuai dengan variabel yang kita pilih di blok set. Lanjut, sisipkan kembali blok as. Rubah teks, kali ini rubah dengan pertanyaan nilai waktu tempuh dalam satuan detik. Lanjut, sisipkan kembali blok set. Rubah variabel set menjadi variabel waktu, karena pertanyaannya adalah tentang nilai waktu tempuh. Lanjut, tambahkan blok answer untuk merekam jawaban dari pertanyaan waktu tempuh. Sampai sini program sudah dapat dijalankan. Namun sebelumnya, kita akan tambahkan logika terlebih dahulu. Saya akan sisipkan blok if. Selanjutnya saya akan sisipkan fungsi operator sama dengan. Kita perlu pastikan datanya benar. Kalau waktu yang kamu masukkan 0 atau negatif, hasilnya akan salah. Jadi tambahkan blok if seperti ini. Tambahkan variabel waktu. Beri nilai 0. Tambahkan blok say. Tulis keterangannya. Fungsi dari blok if ini adalah untuk menghentikan program apabila nilai waktu yang diinputkan sama dengan 0. Lanjut, tambahkan blok stop. Rubah menjadi this script. Oke, logika telah disisipkan. Lanjut ke fungsi berikutnya, dan fungsi ini akan berjalan apabila nilai waktu tidak sama dengan 0. Sekarang kita tambahkan blok repeat. Di dalam blok repeat ini nantinya akan diisi dengan blok motion yang dimana terdapat blok custom sprite, dan move, serta wipe. Sisipkan blok exposition. Sisipkan operator lebih besar dari. Sisipkan blok exposition, dan beri nilai 150. Jadi ketika program dijalankan ulang, maka posisi karakter akan kembali ke posisi X-200 sesuai dengan nilai yang diberikan pada blok goto di awal, dan setelah kita menginput jawaban dari pertanyaan, maka karakter akan bergerak ke arah X150. Tambahkan blok switch custom karakter. Rubah model karakter sesuai dengan yang kalian inginkan.
Tambahkan blok move, agar karakter bergerak pada saat program dijalankan dan jangan lupa sesuaikan nilainya. Tambahkan juga blok wait, yang berfungsi untuk menjeda proses pergantian dari switch custom karakter. Kita coba jalankan dahulu programnya. Oke, ternyata karakter masih terlihat kaku saat bergerak. Kita tambahkan blok switch custom karakter kembali dengan model karakter yang berbeda. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita coba pilih model karakter yang lainnya. Oke, sepertinya cukup. Jika kalian merasa belum sesuai, silahkan kembangkan lagi. Sekarang waktunya menghitung. Rumusnya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, dan ubah ke kilometer per jam dengan dikali 3.6. Tambah blok set. Rubah variabel menjadi variabel kecepatan garis bawah MPS. Sisipkan operator pembagian. Sisipkan variabel jarak dan variabel waktu di dalam operator pembagian. Jadi perhitungannya adalah, nilai variabel kecepatan garis bawah MPS sama dengan nilai variabel jarak dibagi nilai variabel waktu. Tambahkan kembali blok set. Rubah variabel menjadi kecepatan garis bawah kmh. Tambah operator perkalian. Sisipkan variabel kecepatan garis bawah MPS. Di kolom isian berikutnya berikan nilai 3.6. Fungsi set ini untuk menghitung dan merubah nilai meter per detik menjadi kilometer per jam. Sekarang kita tambahkan logika sederhana untuk menentukan kategori. Kita anggap seseorang jogging jika kecepatannya antara 6 sampai 11 km per jam. Kalau lebih pelan dari 6 berarti jalan kaki, dan kalau lebih cepat dari 11 berarti lari cepat. Tambahkan blok ini. Di dalam blok if terdapat variabel kecepatan garis bawah kmh yang dimana jika nilai kecepatan garis bawah kmh lebih besar dari 6.4 dan lebih kecil dari 9.6, maka yang kamu lakukan termasuk kategori jogging. Namun jika hasil dari kecepatan garis bawah kmh lebih kecil dari 6.4 atau lebih besar dari 9.6, maka bukan merupakan kategori jogging. Tambahkan blok SI. Sisipkan juga beberapa fungsi, seperti fungsi join dan fungsi round. Sesuai dengan namanya, fungsi-fungsi berikut digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai.
Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita coba input nilai dengan nilai yang menghasilkan kecepatan kurang dari 6.4 km/h dan atau lebih dari 9.6 km/h. Dan ternyata tidak menghasilkan output apapun. Kenapa? Karena nilai yang kita inputkan masuk ke dalam kategori bukan jogging, dan di bagian fungsi else masih kosong, belum kita sisipkan perintah atau fungsi. Sekarang, kita coba input nilai dengan nilai yang menghasilkan kecepatan tidak kurang dari 6.4 km/h dan tidak lebih dari 9.6 km/h. Oke, muncul. Lanjut, sekarang kita tambahkan kembali blok SAI di bagian else, agar jika nilai yang dihitung kurang dari 6.4 atau lebih dari 9.6 program tetap menghasilkan output dengan keterangan bukan jogging. Ayo kita coba kembali. Pertama kita coba inputkan nilai yang dikategorikan sebagai jogging. Lanjut, sekarang kita coba inputkan nilai yang dikategorikan bukan jogging. Oke, berhasil. Kedua nilai memunculkan output yang berbeda. Lanjut, kita tambahkan logika lainnya. Sekarang kita tambahkan logika di mana jika nilai di bawah 6.4 maka dikategorikan sebagai lari bukan jogging, dan jika nilai di atas 9.6 maka dikategorikan sebagai jalan cepat bukan jogging. Di dalam blok if pertama, saya sisipkan operator lebih besar dari, dan tambahkan nilai 9.6. Lalu tambahkan variabel kecepatan garis bawah kmh. Jadi, jika nilai kecepatan garis bawah kmh lebih besar dari 9.6 maka blok SAI akan berjalan. Tambahkan fungsi if kedua. Tambahkan operator kurang dari.
Sisipkan variabel kecepatan garis bawah kmh dan rubah nilai menjadi 6.4. Maka jika nilai kecepatan garis bawah kmh kurang dari 6.4, fungsi BlockSci berjalan dengan keterangan yang kamu lakukan termasuk berlari bukan kategori jogging. Oh iya, jangan lupa rubah nilai waktu. Nilai ini berfungsi sebagai waktu seberapa lama teks akan ditampilkan. Oke, finish. Saatnya kita coba jalankan programnya. Output pertama akan memunculkan keterangan dari nilai yang kamu inputkan merupakan jogging atau bukan. Dan jika nilai bukan termasuk kategori jogging, maka akan muncul output kedua yang menampilkan keterangan nilai yang kamu inputkan termasuk jalan cepat atau lari. Dari paparan video ini, kalian dapat mengembangkannya lebih jauh lagi. Silahkan berkreasi, dan jangan lupa, simpan filenya dan beri nama kelas dan nama kelompoknya. File dikumpulkan per kelompok untuk nantinya dipresentasikan. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa.